Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasila Bekasi. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi untuk proyek UTS yaitu Perekonomian Indonesia semester 4. Semoga dapat bermanfaat. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu materi mengenai sistem ekonomi Indonesia, di mana sistem ekonomi Indonesia sarana negara mendistribusikan sumber daya dan memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan 5 faktor, yaitu produksi seperti tenaga kerja, modal, pengusaha, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Sementara mengutip dari sistem ekonomi adalah seluruh tata cara yang mencakup produsen dan konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi di sini mencakup produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi yang terintegrasi membentuk satu kesatuan untuk atur dalam dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu contoh produk ekspor dan impor yang paling tinggi jenis komoditinya, yaitu contoh barang ekspor diantaranya minyak kelapa sawit. Negara tujuan ekspornya yaitu India, Cina, Malaysia, Pakistan, dan Singapura. Yang kedua yaitu elektronika dengan tujuan ekspor yaitu Jepang, Taiwan, South Korea, Cina, Malaysia, Hongkong, Australia. Yang ketiga yaitu komponen kendaraan bermotor dengan tujuan mengekspor yaitu Islandia, Jerman, Cina, Malaysia, Vietnam. Selanjutnya contoh dari barang impor, di mana seperti beras yang biasanya berasal dari Vietnam dan Thailand, jagung yang biasanya berasal dari India, Amerika Serikat, dan Argentina, gula pasir yang biasanya berasal dari Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand, gula tebu yang biasanya berasal dari Thailand dan Brazil, daging ayam yang berasal dari Malaysia, garam yang biasanya berasal dari Australia dan India, susu dari Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat, bawang merah yang berasal dari India, Filipina, dan Thailand, bawang putih yang berasal dari India, Cina, dan Vietnam, dan yang terakhir yaitu lada biasanya berasal dari Belanda. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai masukan produk atau komoditi yang sesuai dengan teori mekanisme dan absolute advantage, di mana keuntungan terjadi jika suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Contohnya seperti penerapan teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Contohnya yaitu produk per satu tenaga kerja atau hari. T sutra dasar tukar dalam negeri Indonesia 1 per kilogram 3 meter, 4 kilogram sama dengan 1 meter. Jadi 1 kg sama dengan 1/4 meter Malaysia, 4 kg 8 meter 1/2 kg sama dengan 1 meter dan 1 kg. Kemudian ada jenis sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional adalah aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Tujuan utama dari sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang terpenuhi, bukan dari keuntungan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlihat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitas. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi liberal ini adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini yaitu diantaranya hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Yang kedua, harga barang ditentukan oleh pemerintah dan penawaran di pasar. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan menonjol individu. Yang kelima yaitu sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasarkan asas demokrasi ekonomi, artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan